Angie, sekarang jenis diet itu kan macam-macam sekali. Ya, benar sekali. Tapi kamu jangan salah memaknai dulu, Peter. Karena diet itu bukan melulu menjadi apa ya, berarti menjaga asupan makanan untuk melangsingkan badan. Tapi sebenarnya itu merupakan bentuk untuk asupan kelangsungan kesehatan juga. Ya, tapi tujuannya sama, tapi variannya beragam ya. Ya. Ada mulai dari sekarang tuh ada diet mayo, terus ada dash diet, Ya. ada diet flexitarian, Flexitarian. ada juga diet berat yang saya tahu tuh. Apa Jadi tuh? untuk menjaga pada saat ada gangguan pencernaan, Ya. ada juga dietnya tuh. Oh, ada juga. Wah, diet sangat banyak sekali pilihannya. Dan ada juga orang yang memilih hidup vegan. Ya, Oh, benar, vegetarian dengan- ya? Ya, jadi dia tuh hanya makan makanan mentah atau raw food. Oh, Dan raw juga food. makanan organik, Peter. Bahkan gabungan ketiganya. Tujuannya itu memang untuk menjadi sehat. Namun pola hidup ini ternyata dalam tahap-tahap tertentu itu bisa mengandung resiko. Wah. Seperti kaum Hawa pada umumnya, Yusi selalu ingin tampil cantik dan senantiasa prima. Itu sebabnya ia sangat menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Selangkah lagi lebih maju, sejak 2 tahun lalu ia memutuskan menjadi vegan. Atau tak lagi menyentuh produk hewani berikut turunannya, sekaligus jalani pola makan raw food, alias hanya konsumsi makanan mentah tanpa proses pengolahan. Pagi ini saya makan green smoothie yang terdiri dari kale, banana, dan strawberry. Sangat berguna buat badan kita, melancarkan pencernaan, dan membuat kita kenyang sampai nanti makan siang. Menjaga ketat asupan agar tak ada racun masuk ke dalam tubuhnya. Itu sebabnya Yusi memilah dan mengolah sendiri makanan sehari-hari. Tak tanggung-tanggung, hanya bahan pangan organik yang masuk daftar pilihan. Yusi memesannya khusus dari kebun di Parongpong, Bandung dan membeli dari sejumlah toko khusus di ibu kota. Mendapat sejuta manfaat dari kebiasaan ini, namun ada juga konsekuensinya. Makan di luar tak ada lagi dalam agenda harian. Sosialisasi pun mau tak mau ikut berkurang. Susah ngajak saya keluar. Teman yang dulu sering ngajak makan siang atau apa, jadi sekarang susah ngajak lo makan di restoran gitu. Saya jadi nggak seneng ke mall, nggak seneng jalan-jalan tanpa tujuan di mall gitu, karena saya juga nggak tahu mau beli apa di mall. Jadi kalau diajak jalan-jalan di mall, saya lebih banyak menolak. Bagi penganut pola makan spesifik seperti Yusi, undangan semacam silaturahmi memang jadi tak sesederhana seperti bagi orang umumnya. Karena ini berarti harus mempersiapkan amunisi untuk makanannya sendiri nanti. Karena saya tidak mau menzalimi badan saya sendiri, Mbak. Saya mau sayang badan saya. Jadi dengan memakan makanan yang baik buat saya, berarti saya tidak menzalimi badan saya dan saya menjadi lebih sehat. Karena kebetulan dengan sangat sedihnya bahwa dari ibu saya ke atas semuanya kanker. Dari dulu memang saya kepengen supaya kanker nggak ada di saya dan ada adik saya. Dalam ilmu kejiwaan disebut ortoreksia. Istilah ini populer oleh Dr. Steven Bradman, penulis buku Health Food Junkies. Orang dengan ortoreksia memiliki determinasi kuat untuk hidup sehat dan memiliki ketakutan relatif tinggi pada dampak lingkungan pada tubuh mereka. Dia berusaha untuk mencari makanan yang sehat, sesuai dengan yang dia mau, ya kan? Tapi pada saat tidak ada tidak dijumpai makanan yang sesuai dengan kriteria yang dia maksud, akhirnya tidak mengkonsumsi apa-apa gitu loh. Nah, misalnya, misalnya dia mencari yang memang yang mentah, tapi tidak ada yang bentuk dalam bentuk masak, ya dia tidak konsumsi akhirnya karena tadi rasa ketakutan tadi. Normal, namun pada tahap tertentu ortoreksia juga berisiko. Contohnya yang pernah dialami Jordan Younger, penggiat makanan sehat ekstrem yang berujung pada depresi dan malnutrisi. Dengan obsesi yang dia lakukan justru bisa berakibat kepada faktor-faktor atau aspek lain di dalam kehidupannya, seperti aspek psikologis dan aspek-aspek sosial ini yang tidak diharapkan. Dan ini yang akhirnya juga
harus disadari oleh klien bahwa kalau dia tidak kendalikan ini, justru hidupnya akan tambah sulit seperti itu. Menghindarinya, penganut pola hidup ini tetap wajib memperluas wawasan secara berimbang. Tak hanya dari sudut pandang alirannya, tapi juga aspek hidup lainnya. Tujuannya agar memiliki pandangan logis dan realistis, sehingga sehat raga senantiasa selaras dengan sehat jiwa. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Yang tadi itu benar banget, Peter. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan itu pasti akan tidak baik. Ya nggak sih? Betul, sepakat. Dan makanya segalanya itu harus seimbang, Ya. mulai dari jasmani dan juga rohani.